Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kuucapkan kepada anak-anak sekalian atau teman-teman sekalian yang masih mau mendengarkan ceramahku dan berusaha mendidik anaknya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan mengajarkan anaknya pendidikan yang bagus. Sebagai seorang orang tua, kita dibutuhkan untuk mampu untuk mendidik anak kita ke jalan yang benar. Untuk mencapai jalan yang benar itu, kita harus sangat mudah, yakninya dengan memperlihatkan channel-channel YouTube pada mereka seperti Islampedia atau yang lain-lainnya. Aku di sini mengatakan bukan berarti aku nggak bermanfaat. Aku juga memiliki manfaat untuk dijadikan sebagai sebuah acuan. Namun aku akan lebih berkenan kepada apa yang dirasakan oleh diri dan perasaan seorang manusia atau pikiran seorang manusia, dan bagaimana mengeluarkannya dalam perasaan seperti seorang Buddha. Namun aku bukanlah Buddha, namun yang jelas aku merasakannya seperti itu. Aku tak tahu apakah seorang kiai juga merasakan seperti itu. Yang jelas aku belajar agama ini sendiri. Aku belajar secara otodidak, mendengarkannya, dan aku langsung memaklumatkannya ke dalam hati dan duburku. Dan aku selalu berusaha untuk nanti aku katakan, pokoknya dalam setiap hari kita harus selalu berzikir. Wahai anak-anak muslim sekalian, wahai anak-anak yang ada di bumi, dunia tidak akan lama lagi akan kiamat. Kalian sebenarnya di hati kalian mengetahui itu. Pikiran kalian merasa kacau, bukan? Nafsu kalian merasa kacau, dan pikiran kalian ingin dituntun. Tapi ketahuilah, banyak yang akan menuntun kalian. Ibu kalian dan juga ayah kalian mungkin bekerja. Tolong ditoleransi dan hormati ibu kalian. Kalian sangat mencintai ibu kalian, dan kalian sangat harus mencintai ibu kalian secara lebih dengan terus mendengarkan dan meminta kepadanya untuk diajarkan tentang agama. Yang pertama kali aku ingin mengatakan, pelajarilah agama. Ya, seperti yang aku bilang, pelajarilah agama. Karena agama adalah patokan bagi kita untuk membawa diri kita ke arah mana. Tak mudah mempelajari akhlak hidup, karena itu akan bertentangan dengan hati, dengan pikiran, dan menuntut nafsu kita. Namun bagi seseorang yang sangat menginginkan kedamaian, ketenangan dengan Allah, dan bisa mati dengan tenang dan mendapatkan yang terbaik di surga, ia akan berusaha untuk menaklukkan semua ego-ego yang ada dalam dirinya, ego hati, ego pikiran, dan nafsu, budak nafsu, atau menjadi budak nafsu.
Kita ini harus menjadi seorang yang mutmainnah. Hati harus mutmainnah, tunduk kepada Allah. Hati harus bisa ditundukkan, pikiran harus bisa ditundukkan, dan nafsu pun harus bisa ditundukkan. Sediakanlah waktu luang, wahai orang tua. Orang tua bisa memberikan gambaran dengan memberikan hadis pada anaknya usia 7 tahun hingga 12 tahun pada saat dunia sekarang. Karena kalian tahu kan kecepatan pencapaian yang ditangkap oleh seorang anak, seperti yang di Islampedia tentang hadis-hadis abjad. Biarkan mereka mendengarkannya dan mereka mempelajarinya sendiri dan bahas dengan anak kalian. Maka kalian akan menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Biarkan anak kalian berkembang, maka saat umur 13, 14, pokoknya sekali-sekali pancing anak kalian. Kalau ini bagaimana nak? Kalau yang apakah amarah diperbolehkan nak? Bisa ditanya begitu. Bisa anaknya menjawab, amarah itu dibolehkan bu. Cuman sebagai seorang dalam agama, amarah itu harus kita pendam. Kita harus melabuhkannya ke dalam hal yang lebih baik. Karena Allah mengatakan melalui nabinya, dan itu adalah hadis nabinya, dan ada dalam Al-Quran juga, yakninya jika engkau tidak mau surga, maka tahanlah amarahmu, tahan amarahmu, karena itu adalah jalan menuju ke surga. Jadi memang pada intinya awal-awalnya itu kadang-kadang kita akan seperti orang gila. Apa yang dimaksud dengan gila yang kumaksudkan? Seharusnya kita marah kan, tapi karena kita sudah tertanam ke otak atau menanam di hati, dan akhirnya terbungkah, dan nafsu pun yang ingin marah, tapi kita tahan, kita menjadi pribadi yang tenang. Kita yang seharusnya marah tak marah, karena kita telah terbiasa untuk tidak marah dan merasa ibu kita kalau marah menakutkan, atau ayah kita marah menakutkan, atau seandainya pernah ayah dan ibu kita marah, ia tampak menakutkan. Apa yang terjadi? Mungkin bisa terjadi perceraian dan pengusiran salah satu dari mereka dari rumah. Itu adalah hal yang terburuk. Karena itu aku bilang kepada kalian, untuk itu kita harus menahan dari ego kita. Menahan dari ego kita. Kita harus menuntun diri kita. Teman yang sebenarnya adalah teman yang tidak akan membawa kita ke jalan yang tidak baik atau melakukan yang tidak baik terhadap kita. Contohnya, zaman-zaman sekarang adalah zaman-zamannya homo. Tak mudah menjadi seorang homo. Bapak pun merasakannya. Bapak memiliki sebanyak keponakan yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, dan Bapak meminta kepadanya, ya Allah, jangan kau jadikan kemenakan hamba seperti hamba, karena rasanya penderitaannya sangat menanam, sangat tertanam penderitaannya. Kita harus merasakan labuhan hati kepada seorang laki-laki, tapi kita tak bisa melakukannya dengan seorang laki-laki, karena kita harus menuntut jalan agama. Sedangkan di sisi lain, kita meminta kepada Allah untuk menikahi seorang perempuan. Sedangkan di hati nyaman sekali pikiran apa segala macam yang tergerak dalam hati, ataupun dari wallahu alam bisawab, entah apa itu datangnya dari mana. Itu yang pengennya kepada
laki-laki. Namun rasanya sangat sakit, nak. Sungguh sakit. Gak bisa kita menentukannya. Tak, tak terpedaya rasa sakitnya. Pada awalnya sangat senang, nak, rasanya. Apalagi saya setelah beberapa tahun meninggalkan hal itu dan tidak melakukan hal itu. Saya pernah melakukannya 3 kali. 3 kali atau 5 kali. Pada awalnya saya sakit sekali. Yang kedua itu tiba-tiba masuk. Yang ketiga itu masuk juga. Yang keempat masuk juga. Yang kelima saya gak mau, saya meronta dan saya tidak mau lagi. Saya berjanji pada diri saya dan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai alam, lihatlah diriku. Aku tak mau lagi melakukannya. Aku tak mau lagi melakukannya. Kumohon padamu, ampuni aku. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Tak ada tempat lain bagiku untuk mengadu. Hanya padamu aku meminta. Aku takut akan azabmu, ya Allah. Aku takut akan nerakamu. Jangan kau masukkan hamba ke dalam neraka. Karena itu aku berusaha untuk tidak melakukannya. Setiap hari aku meronta. Saat-saat apabila aku sendiri, aku berusaha berzikir, mengingat Allah, dan selalu kuusahakan untuk berikhtiar dalam selalu untuk sholat. Kuusahakan sholat selalu dan kupinta kepada Allah, rahmati ibuku. Aku benci kepada ayahku, benci, karena ia hanya menginginkan anak dan ia tidak mendewasakannya. Namun yang terjadi adalah sekarang aku paham seorang ayah itu tak mudah untuk dilupakan. Karena ia asal kita. Aku beragama mungkin karena ayahku, tapi aku merasa lebih dan pikiranku lebih karena ibuku. Karena ibuku lah yang menuntunku. Apapun ilmunya, lakukan, nak. Ia katakan dan ia membacaku. Kopiti. Sumbang dia pomo di masaji. Aku merasa untuk amak Yolanda. Untuk amak ya wak bapa wak lumada mancibiti. Untuk angma sumbanglah di masaji. Kusumbangkan, kuniatkan untuk amakku dan diriku. Ya Allah, ku bilang, berilah untuk hamba dan untuk diri dan untuk ibu hamba, atau berilah untuk ibu hamba dan berilah untuk hamba dan ibu hamba. Engkau yang maha adil, ya Allah. Engkau yang maha tahu, ya Allah. Hamba mohon kepadamu, ya Allah. Berikanlah yang adil kepada kami, ya Allah. Engkaulah yang maha kebijaksanaan. Aku merasa lama-lama aku bijaksana, tapi aku merasa kebijaksanaanku adalah kebijaksanaan Allah. Apa yang kumaksudkan? Kebijaksanaan ini berasal dari Allah. Karena aku berpikir, berotak dengan hati, dan memendam nafsu dengan selalu bermunajat kepada Allah. Kecanduan ini kembali ku bawakan. Kecanduan ini rasanya di duburnya. Sama seperti kopi yang atau teh sama luwak, sama seperti teh dan kopi atau teh sama luwak, dan merasakan nikmat yang tiada terkira. Membayangkannya tuh, tapi sekarang menjadi halu padaku. Aku membentuk diriku, kucurahkan semuanya pada Allah. Sekarang, nak, setiap bapak mencela orang yang berotot, bapak suka padanya. Tapi wallahu alam bisa, bapak melihat setiap orang yang berotot belum tentu kasih sayang bapak darinya.
karena ia kadang-kadang tidak mencintai wanita. Aku wanita dan aku laki-laki. Sungguh hatiku ini hanya kepada wanita dan laki-laki, dan aku hanya ingin mengabdikan diriku pada alam, pada laki-laki, untuk menjadikan diriku ke arah yang lebih baik. Jadilah pribadi yang lebih baik, karena kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Tertarik sama ini, tertarik sama itu, ya wajah ini, ya wajah itu, dengan tubuh ini, tubuh itu. Yang intinya kalau sama laki-laki, nampak yang beraura baik, kita suka. Nampak yang ganteng, agak pada seorang cewek mungkin agak candu atau jahat, aku pun suka. Tapi kalau seandainya kasar pada seorang wanita, aku nggak tahu. Aku nggak suka dengan orang yang kasar pada wanita. Sama sekali aku nggak suka pada orang yang kasar pada wanita. Karena bagiku, aku trauma, aku benci dengan orang yang kasar pada wanita. Dan wanita yang mulia adalah wanita yang selalu menghidbahkan dirinya kepada Allah. Dan suatu saat Allah akan bawanya ke jalan yang dipintainya. Mudah-mudahan aku termasuk orang yang terpilih dan menjadi orang yang bersifat rasul, menjadi orang yang bersifat rasul. Namun aku tak pantas menjabat sebagai seorang rasul, karena aku salah atau homo. Kumohon pada kalian, tuntutlah ilmu dari sekarang, ayunan yang merupakan ayunan dan besok akan menjadi liang lahat sebelum kalian mencapainya. Tuntutlah ilmu, asah hati, dan pendamkan dubur kalian atau hasad kalian, dan tingkatkan ilmu untuk otak kalian, karena Dajjal akan datang dan membunuh